Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari SMP PGRI Palasari, guru pendidikan agama Islam sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hari ini dengan nomor mahasiswa 5242113052. Hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi mengenal malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Pagi. Untuk hari ini kita doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Saya Pak. Boleh memimpin? Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baca doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak masuk? Azwar. Kenapa dia? Sakit. Yuk, mari kita doakan. Mudah-mudahan Azwar sembuh dari penyakit. Kemarin, kira-kira masih apa? Tentang apa yang kemarin? Asma Husna. Asma Husna itu apa? Nama nambah baik. Bagi siapa? Jumlahnya ada berapa? 99. 100 kurang? 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang sekarang, itu mengenal para malaikat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. 1. Memaparkan sifat-sifat malaikat. 2. Menguraikan tugas-tugas para malaikat. Ini ada 2 bahasan kita sekarang. Tadi judul ini sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu yang pertama, selalu patuh kepada Allah. Malaikat semuanya patuh, nggak ada kata tidak patuh. Kata Allah sujud, sujud. Sampai hari kiamat sujud. Kata Allah tidak sujud, jangan sujud, zikir. Malaikat semua berzikir sampai Allah mengucapkan berhenti. Makanya malaikat sifatnya dia taat atau patuh. Kedua, malaikat dapat berubah wujud apapun atas kehendak Allah. Oke, ngerti ya? Bisa jadi laki-laki? Bisa. Bisa jadi perempuan? Bisa. Bisa jadi guru? Bisa. Apapun itu, tapi landaskan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah, malaikat tidak bisa apapun. Ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Ingat, malaikat tidak makan dan minum. Tidak seperti kita. Kalau kita tiap hari makan minum harus. Ya. Ketiga, keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Makanya kita nggak bisa gambarin tuh malaikat laki-laki apa perempuan. Jangan dipikirin. Ya, jangan kita berangan-angan toh malaikat itu laki-laki. Tapi kok tadi nanti kita bahas. Nama-nama malaikat semuanya laki-laki. Tidak ada perempuan. Nanti kita bahas. Malaikat tidak boleh letih atau malaikat tidak pernah letih. Kalau kita kan letih ya. Sholat. Haji. Kita mah banyak ahnya. Ya. Bentar nih kita Pak. Nanti aja. Baru juga jam 2. Belum setengah 3. Kalau kita begitu. Karena malaikat tidak pernah. Kalau malaikat bagi rezeki, total udah bagi semua. Tidak pernah ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah gitu. Jangan dong, letih, lesu, males. Gak pernah tuh malaikat. Tapi kalau kita mungkin. Terus malaikat senang mencari dan mengelilingi majlis zikir. Kalau kita berada di dalam satu majlis pengajian, misalnya sholawat, itu malaikat di situ tuh senang banget. Makanya kalau rumah kita dipakai untuk kebaikan, misalnya sering baca Quran, sering zikir, sering sholawat, itu malaikat berdiam diri di rumah kita, senang banget. Perbedaan malaikat jin dan manusia, lainnya tiga. Nah itu ya. Makanya yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Makanya lebih cepat. Cahaya dengan suara lebih cepat dari cahaya. Kecepatan kirim cahaya daripada suara. Contoh petir. Cahaya dulu, suara dulu. Cahaya.
Makanya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Makanya malaikat bisa hari di sini, mungkin berapa detik kemudian ada di mana bisa. Kalau kita nggak bisa, ya kan? Dua, malaikat tidak punya akal. Punya akal, tidak punya nafsu. Ingat ya. Makanya dia taat, dia patuh, dia tunduk kepada Allah karena dia punya akal. Nggak punya nafsu. Manusia. Manusia ibaratnya di tengah-tengah. Ibaratnya timbangan. Ini malaikat sebelah kanan, sebelah kiri jin. Tengah-tengah manusia. Kita berarti kemana? Ke kanan apa ke kiri? Kita ngikutin kemana? Ke kanan apa ke kiri? Makanya kalau manusia diciptakan dari tanah. Tanah di sini bukan terus makhluk gaib sama nggak kelihatan. Makanya sok gambar malaikat kelihatan nggak? Kita nggak mau gambar kayak gimana? Nggak bisa gambar. Kenapa? Makhluk gaib. Gaib itu nggak kelihatan, kasat mata. Terus selalu patuh dan taat kepada Allah. Cuman komandonya Allah selesai. Kalau kita kan banyak ini itu alasan apa? Terus yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Orang nggak punya nafsu. Kalau nafsu makan, nafsu apa? Nafsu makan. Kita diciptakan dari sari tanah. Mangga awalnya dari mana dulu? Tanah. Padi awal yang kita makan awalnya dari mana dulu? Tanah. Makanya yang kita makan semua berasal dari tanah. Tapi sarinya bukan tanahnya. Nabi Adam toh memang dari awal dari tanah. Kita bikin. Kita nggak bisa bikin. Mau bikin si A, bikin tanah. Jadi nggak bisa. Itu Allah, bukan hak kita. Makanya tetap dari tanah awalnya Nabi Adam. Setelahnya sari pati tanah. Makhluk kasar atau tadi kasar tuh bisa disentuh. Kita bukan makhluk halus ya. Kita makhluk kasar, bisa diraba, terawat. Nah itu betul. Makanya kalau kita ngomong dengan tadi, lihat dulu kakinya, layan apa enggak? Lihat dulu dalam hati, tawar apa enggak? Nah itu ya. Ada yang patuh, ada juga yang tidak. Tolong belakang tuh, makanya tadi manusia kadang ada yang patuh kayak malaikat, taat patuh kepada Allah. Ada yang tadi ke kiri. Nanti yang ke kiri tadi makan dan minum. Kalau malaikat, kalau kita pasti makan minum harus. Manusia kalau nggak makan masih kuat 2 hari. Tapi kalau nggak minum selesai sudah. Contoh di rumah sakit infus, kok hidup? Dia nggak makan, tapi hidup infus. Ya, tuh. Kenapa? 90% atau 70% itu di kita, tubuh kita semuanya air. Coba pecahin keluar air. Sok ini keluar air. Makanya posisinya dia harus makan dan minum. Lihat, kalau tidak makan tidak jin. Diciptakan dari api. Namanya api pasti bakar. Awas. Api namanya api. Awas jangan main-main dengan api. Jin diciptakan dari api, ini diciptakan dari cahaya, ini diciptakan dari tanah. Makanya jin itu posisinya apa? Diusir di dunia, di surga karena dia tadi membangkang dengan Allah. Suruh sujud tidak mau. Ya, akhirnya dia diciptakan karena dari api. Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api. Tanah kalau dibakar selesai sudah. Hangus, tinggal debu, selesai. Kari-kari apa? Saya pengen sujud, suruh sujud sama Adam. Tar dulu, udah mau orang ketiga, diciptakan paling terakhir. Saya diciptakan lebih dulu daripada Adam. Makanya setan ngomong ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Kata jin, kata setan berubah menjadi setan. Ada juga yang patuh dan juga tidak. Tadi kita kenal ada jin Islam ya. Kita kenal ada jin kafir. Nah itu tadi ada yang patuh, ada yang tidak. Karena setan punya 3 senjata. Makanya kata Rasul ada 3. 1 tombak, 2 abu, 3 madu. Makanya kalau tombak, kalau di kelas lagi belajar, nyaman nggak? 2 jam atau 3 jam solo, nggak ada yang nyaman. Ya, kayak biasanya panas, ya kan? Ya. Itu tombak. Biar kita nggak nyaman, ayo. Ada 2 lagi, abu. Itu enak. Ngantuk bawaan. Sok duduk di majlis taklim, sok duduk di di kelas, belajar ilmu, ngantuk bawaan. Karena setan. 3 madu. Makanya orang-orang yang gosip tuh ya, jadi maju. Lancar ngomong. Tapi kalau ngomong kebenaran, sok. Malu, takut. Apalagi baca Quran. Ada dia bisa. Ya, tapi kalau gosip, lancar banget dari A sampai Z. Kalau aib orang lain lancar banget, tanpa ada titik, tanpa ada koma. Ya, itu madu tuh. Setan kasih madu. Makanya orang kalau dikasih madu nggak akan dibuntangi. Surah Al-Fusilat ayat 38. Kita baca dulu yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini
alladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'amun. Muhammad coba baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'amun. Nah, ini ayat atau dalil tentang masalah malaikat. Jika mereka orang-orang musyrik menyombongkan diri, enggan bersujud kepada Allah, yang di sini adalah Allah, maka mereka malaikat yang berada di sisi Tuhanmu selalu bertasbih kepadanya, kepada Allah pada malam dan siang tanpa pernah jenuh. Berarti malaikat tidak pernah lelah. Kalau kita makanya kalau kita zikir kadang-kadang gitu. Kenapa Allah Rasul kasih kita apa kemudahan? Jangan pernah melampaui batas. Tiga zikir kita ya tiga lah. Makanya Rasul senang yang continue, sedikit tapi continue, diulang. Daripada banyak untuk 1 tahun selesai. Baca Quran 1 juz 1 hari, tapi untuk 1 tahun. Ngapain? Lebih baik 2 ayat tapi tiap hari continue. Itu Rasul senang daripada 1 juz untuk 1 tahun. Pandai 1 juz apalagi 1 hari 1 juz, lebih bagus. Itu ya 10 malaikat. Yang pertama Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, 10 malaikat Doa. Itu 10 malaikat tadi, tugasnya jelas. Yang pertama Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada siapa? kepada para nabi dan rasul. Nabi artinya apa? Ini nabi dan rasul ada 2. Nabi artinya apa? Beda nggak nabi dan rasul? Beda. Kalau nabi artinya apa? Tidak mempunyai umat. Jadi dua-duanya punya umat. Nabi apa artinya apa? Ada yang tahu? Nabi itu artinya tadi sama, diberikan wahyu dua-duanya. Diberikan wahyu oleh Allah kepada Nabi, ini mana dia? Yang diberikan wahyu atau seorang lelaki yang diberikan wahyu kepada Allah, tapi tidak wajib untuk menyebarkan kepada seluruh umat. Itu Nabi. Kalau Rasul kebalikannya, diberikan wahyu oleh Allah, wajib menyampaikan kepada seluruh umat. Makanya yang 25 Nabi dan Rasul itu jelas, Nabi iya, Rasul iya. Karena dia wajib untuk menyampaikan kepada seluruh umat. Contohnya Nabi kita. Ya, nanti kalau Nabi kan ada contohnya Nabi Khidir itu enggak jadi Nabi, cuma enggak jadi Rasul, cuma jadi Nabi. Makanya dia enggak pernah menyampaikan kepada umat yang lain atau di seluruh dunia. Tapi kalau ini Nabi Rasul harus menyampaikan hukumnya berdoa. Oke, 2 Mikail tugasnya apa? Memberikan Rizki. Bukan si rezeki ya, tapi rezeki. Ya, tiap hari tuh makhluk melata atau makhluk yang ada di bumi, nah tugasnya dia dari Allah sekian. Dan tidak akan tertukar. Gitu ya. Ketiga bertugas meniup sangkakala. Sangkakala itu ibaratnya trompet. Ya, trompet. Dia dipegang terus, jadi besar daripada bumi. Bayangkan kalau kita yang pegang. Kita mah kalau pegang trompet aja tahun baru itu letihnya bukan main, 2 jam aja pegang begini. Karena itu bukan dari kardus ya. Kalau gini pegang 2 jam pasti ada letihnya. Tapi kalau malaikat itu besar, trompetnya lebih besar daripada bumi. Dibayangkan gedenya segede apa? Ya, dia pegang, tapi nggak berani untuk tiup. Kalau kita berani ya. Ini saya titip trompet saya, oke, saya mau kesana dulu bentar, oke. Dititipin. Ini suaranya gimana sih? Pengen tahu aja gitu. Kepo. Oh gini suaranya, selesai. Padahal tadi sama yang punyanya jangan ada yang patuh ada enggak? Oh gini suaranya, selesai. Tuh kalau malaikat tidak. Pegang sampai hari kiamat, jangan ditiup. Dia pegang terus. Standby. Jadi terus keempat Israel, dia nyambutin Nyawa.
Ya, jangan berpikir, oh masa sih bisa. Contohnya apa? Israel nyebut nyawa 1 hari. Contohnya apa? Contoh real deh. Tuh. Stop kontak lampu. Lampunya mau berapa ribu, mau berapa ratus, tokonya cuma 1. Tak matiin, mati semua. Gardu listrik, gardunya ada hancurin. Berapa kampung yang padam. Nah, Israel begitu sekalinya. Cabut semua hari ini, tanggal ini, tahun ini, siapa yang mati, semua bawa. Tinggal tarik, mau dimanapun dia berada. Makanya dahsyatnya malaikat begitu. Beda dengan kita, kalau kita cuma 1. Bunuh 1, nggak mungkin 100.000, nggak akan bisa. Ya nggak? Cabut nyawa 1 pun deg-degan, apalagi dia gede ya. Lebih gede daripada kita, deg-degan. Oke? Munkar nakir itu otomatis tugasnya sama, menanyai di dalam kubur. Tanya tuh nanti kapal mati, tanya. Alamnya alam apa? Barzah, bukan barzah. Alam barzah. Nah itu kita pasti di situ ditanya tuh. 7 langkah ketika manusia yang mengantarkan ke alam kubur. Nah 7 langkah dia pulang, baru manusia munkar nakir datang nanyain kita. Manrobuka, siapa Tuhan? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa? Siapa kitabmu? Apa? Siapa? Saudara. Ditanya dia. Ditanya. Supaya enak. Oke? Nah, itu sama. Terus Ati Eroki mencatat amal baik. catat tuh tiap hari. Tidak ada yang tidak tercatat. Pasti tercatat. Oke? Karena apa yang kita lakukan, yang baik atau yang buruk pasti akan dicatat. 2 Atin mencatat amal buruk. Terakhir Malik menjaga Itu neraka. Mau masuk neraka? Enggak. Mau nggak? Enggak. Mau nggak? Enggak. Ridwan menjaga pintu Surga. Ridwan, kalau Malik itu mukanya jutek, kalau Ridwan mukanya berseri-seri. Yang posisinya sebelah kanan. Kalau yang masuk surga posisi sebelah kanan. Kalau masuk neraka posisi sebelah kiri. Nanti di akhirat kita posisinya nggak tahu berapa. Setelah kita dihisab, itu nggak tahu. Kalau posisi sebelah kanan aman kita, ujungnya surga. Kalau posisi sebelah kiri nggak aman kita, ujungnya neraka. Panasnya bukan. Ini kayaknya pada ngantuk. Kita bikin game ya, permainan ya. Ya, Oke? Pak. Jangan, kata kuncinya, jangan nurutin yang salah. Kalau bapak salah, jangan nurutin bapak. Oke? Berdiri semua. Suruh depan. Jangan nurutin bapak ya. Awas. Jangan nurutin yang salah. Oke. Kalau bapak nurutin, kalau bapak salah, kamu jangan nurutin bapak. Oke? Oke. Berarti tidak optimis. Cuma begini doang. Bapak nyebutin, kalau pegang hidung, hidung. Suruhan bapak pegang hidung, hidung. Pegang tangan, tangan. Pegang kaki ya, kaki. Pegang kepala ya, kepala. Oke? Dan kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Hidung. Kaki. Tuh. Tuh, mulai ragu-ragu, telat. Hidung. Mulut. Apa? Hidung. Kaki. Telinga. Kaki. Hidung. Mulut. Awas, jangan langsung pindah ya, kalau salah. Mata. Kaki. Tangan. Hidung. Tangan. Kaki. Hidung. Nggak ada yang salah. Mata. Mata. Kaki. Kepala. Kepala. Kaki. Hidung. Kalian sudah. Kalian coba. Kamu apa? 10 malaikat. Coba. 10 malaikat. 1. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israfil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Wakil, Atid, malaikat Atid, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Dari awal sampai akhir, mudah-mudahan kalian paham
terus kalian bisa memahami yang tadi dijelaskan di depan. Oke? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Untuk Bapak pengen tahu nih dari pembahasan yang tadi, Bapak pengen ada latihan. Kita bagi kelompok ya. Ada tugas bagi kelompok, nanti presentasikan ke depan dari masing-masing kelompok. Ya? Oke? Oke, sob mana? Didiskusikan masing-masing kelompok, nanti dipresentasikan ke depan. Kita kasih waktu 5 menit atau 10 menit. Di bawahnya aja. Nah, di atasnya, di atasnya. Di atasnya. Yang tahu Bika Yusabihu lahu Nana Wahyu. BKI Tulis satu. tulis Kemana, satu kemana? nih. Yang tadi yang mana sih artinya? Najwa yang tadi artinya. Coba lihat tadi. Makin. Sudah? Sudah. Sob mangga, kira-kira yang sudah siap? Mangga. Yuk maju. Kamu. Sob maju. Sekelompok. Ya. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kertas soal di kertas ini. Yang pertama, saya akan membacakan ayat surat Fussilat ayat ke-38 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu wabilladzina wan nahari wa hum yas'amun. Artinya, jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Silakan dilanjut. Saya di sini ingin menyebutkan malaikat dan tugasnya. 1. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya mengatur rezeki. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkala. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Munkar tugasnya bertanya di alam kubur. Malaikat Nakir tugasnya bertanya dalam alam kubur. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Pendirian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ketemu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita simpulkan materi hari ini. Tadi materinya tentang mengenal malaikat. Salah satunya malaikat diciptakan dari yang pertama cahaya, yang kedua tidak makan dan tidak minum, ketiga itu tidak berjenis kelamin, keempat itu taat dan patuh kepada Allah, yang kelima dia punya akal saja. Untuk hari ini kesimpulannya itu saja. Insya Allah kita lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang, itu tentang mengenal secara mendalam tentang malaikat. Ya, jadi itu cukup ya. Alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ditutup. Maka ketua kelas untuk menutup pembelajaran ini. Duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.